Kembali masih pembahasan tentang tata cara sholat berjamaah, dalam hal ini fokus untuk makmum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fi dharaini amin. Wa syuru' dan makruh masuk fi soffin pada satu sof qabla idmami ma sebelum sempurnanya sof qoblahu sebelumnya, minas sofi daripada sof atau barisan. Ini menyambung pembahasan yang kemarin ya. Jadi kalau ada sof yang kosong, makruh kita membuat sof baru atau masuk pada satu sof, padahal sof sebelumnya itu belum penuh ya. Bukan cuma untuk laki-laki, buat ibu-ibu juga ya, termasuk kaum perempuan. Jadi makruh, tidak sampai haram ya. Jadi tetap untuk sholat jamaahnya sah. Yang afdol adalah kita mengisi sof dulu yang kosong, baru kemudian membuat sof atau barisan yang baru. Wa wuqufudz zakari, dan kemudian makruh juga beradanya laki-laki al-farodi yang sendirian, an yasarihi dari atau yang berada di kirinya si imam ya. Jadi kalau ada makmum dia sholatnya sendirian doang, maka sunnahnya berada di kanan imam. Kemarin udah kita bahas ya, jaraknya 1 jengkal bagian tumit belakang ya. Tapi kalau andai kata si makmum itu yang sendiri tadi berada di kirinya si imam, ya ini makmum laki-laki ya, maka hukumnya makruh, tapi sholatnya sendiri tetap sah. Wa wara'ahu, atau berada di belakangnya ya, sama kalau di belakangnya juga begitu. Wa muhadhiyan, dan juga sejajar lahu padanya, maksudnya pada si imam. Wa mutaakhiran, atau jauh ya, mengakhiri, kasiron dengan banyak, maksudnya jaraknya jauh banget. Ini kalau buat laki-laki ya. Kalau buat perempuan, kemarin udah sempat kita singgung, maka kalau imamnya sendiri laki-laki ya, terus makmumnya sendiri juga perempuan, misalnya yang ibu-ibu ya jamaah sama suami, maka jaraknya bukan berada 1 jengkal, tapi berada di belakang ya. Wa kullu hadhihi, dan setiap hal yang makruh ini itu tafutu bisa saja memutus atau mengurangi fadilatal jamaati, akan fadilahnya jamaah. Kama sorohu, sebagaimana penjelasannya beliau-beliau, mereka-mereka maksudnya para ulama, bihi dengan hal tersebut. Wa yusanu, dan disunahkan la yazida, untuk tidak melebihi ma akan sesuatu, maksudnya jarak di sini, baina kulli sofaini, antara setiap 2 saf, setiap 2 barisan, wal awali, dan juga dengan sof yang awal, wal imami, dan juga imam, ala salasati adroin, yang mana lebih jauhnya itu, melebihinya itu sejarak 3 hasta ya. 1 hasta itu kalau orang zaman dulu ngukurnya dari ujung jari ya Bapak Ibu sampai ke lengan ya. Jadi 1 hasta itu dari ujung jari sampai ke lengan, kurang lebih 40 sampai 50 cm ya, kurang lebih 40, ada yang mengatakan 45, ada yang mengatakan 50 cm ya, kurang lebih segitu. Nah jaraknya nggak boleh lebih dari 3 hasta. Berarti kalau kita ukur 40 cm saja, maka kalau 3 hasta berarti 120 cm ya. Tentunya ini dalam hal normal ya. Yang pertama, yang kedua untuk
jenis satu, yaitu kaum laki-laki. Jadi disunahkan ya, jarak antara shaf, baik itu imam kepada shaf yang pertama maupun shaf yang pertama kepada shaf kedua dan seterusnya. Kalau untuk perempuan nanti bikin barisan sendiri sama seperti itu. Nah, jadi kalau untuk shaf yang normal maka jaraknya adalah 3 hasta. Ya, kalau kita pakai ukuran 1 hasta 40 cm ya, maka kurang lebih 120. Ya, kalau kita pakai ukuran 45 cm atau 50 tinggal ditambah aja ya. Jadi ya gampangnya ukuran 1 sajadah. Nah, 1 sajadah ini kurang lebih ukurannya 120 cm ya, kurang lebih 120 sampai 130 cm. Nah, ini sekali lagi kembali saya ingatkan, mengilmukan yang biasa Bapak Ibu lakuin. Kita udah biasa sholat begini ya, tapi kan kita nggak tahu bahwa sebetulnya ya sunnahnya memang begitu. Jadi karena udah terbiasa ya udah dianggapnya ya lumrah gitu ya. Nah, maka diniatin. Jadi kalau Bapak Ibu berdiri di satu shaf, niatkan juga melakukan kesunahan. Karena kalau cuma 1-2 orang, maka sunnahnya justru berada di kanan kiri imam, kan gitu. Nah, berhubung barisan satu shaf, maka sunnahnya adalah 3 hasta. Ya, jaraknya kurang lebih 120 sampai 135 cm lah. Jaraknya antara imam dengan makmum atau makmum dengan makmum yang lainnya. Begitu pula nanti untuk perempuan ya. Untuk perempuan nggak boleh langsung gabung sama laki-laki. Jadi andai kata ada satu shaf ya bagi laki-laki, maka perempuan kalau kita pakai kaidah yang kemarin adalah shaf yang paling belakang, yang paling sempurna. Walaupun andai kata barisan ini laki-laki nih, terus di belakangnya perempuan, secara sholatnya tetap sah ya. Tapi kalau bicara afdol, ya andai kata posisinya kayak kita lah musola gini ya, maka ibu-ibu yang berada di paling belakang adalah yang paling afdol. Nah, untungnya kayak musola kita udah kita batasin dengan pintu ya, dengan tembok. Jadinya mulai dari belakang pintu itu udah nggak ada masalah. Ya, itu udah dapat shaf yang afdol. Intinya ada jarak antara barisannya laki-laki dengan barisannya perempuan. Ya, tentunya lagi-lagi ini saya sampaikan dalam keadaan normal. Ya, karena kalau dalam keadaan tidak normal bisa saja berubah. Misal ketika Ramadan, awal-awal taraweh tuh, ya itu kan seada-adanya orang datang, ya kan, sholat id. Nah, itu kan yang nggak sholat aja ikut sholat lah. Kan mau nggak kadang-kadang ya maaf, suasananya ya, situasinya kredit gitu. Jadi kadang-kadang nggak bisa diatur juga. Nah, ini barisan ibu-ibu misalnya gitu. Nah, tahu-tahu di sampingnya bapak-bapak, lah kan repot yang di bawah tuh, di teras ya kan. Nah, ini dalam artian yang sudah tidak normal lagi. Makanya kalau untuk Ramadan, ibu-ibu ya saya mohon maaf, saya juga udah ngomong Pak Bandi sama pengurus yang lain, kalau awal-awalan ngalah ya. Nah, itu yang di depan itu yang di teras biarin buat bapak-bapak dulu. Ya, ya paling berapa lama sih? Ya, paling 3 hari, 4 hari, ntar maju lagi. Ya, karena mengambil keafdolan sendiri. Gitu. Jadi kalau yang perempuan ya dimohon seandainya dalam situasi seperti itu ya, yang ngalah lah perempuan di belakang, di atas ratak ya, di atas kali. Jadi satu untuk mengambil keafdolan, kedua supaya situasinya juga lebih gampang aturnya. Karena memang untuk kaum laki-laki tidak jarak sebetulnya antara barisan shafnya dengan perempuan. Walaupun sekali lagi ya, bicara hukum sholatnya sendiri tetap sah, jadi nggak usah khawatir. Andai kata kita berada dalam kondisi kayak gitu, tetap sholatnya sah. Wayakifa, dan kemudian sunnah juga berdiri khalfal imami, di belakang imam. Siapa ar-rijalu, yaitu kaum laki-laki. Nah, untuk urutannya nih sekali lagi ya, secara normal abis imam barisannya kemudian adalah kaum laki-laki, summa sibyanu, baru kemudian anak-anak kecil yang laki-laki sama. Lah anak-anak perempuan gimana? Nanti bareng sama perempuan. Summa nisa'u, baru kemudian kaum perempuan. Jadi untuk idealnya barisan pertama adalah kaum laki-laki, tentunya yang dewasa, yang balik, kemudian anak-anak kecil yang laki-laki, baru kemudian perempuan. Tapi ini tidak wajib. Ini harus saya sampaikan. Ya, tidak wajib, sunnah. Sunnahnya barisannya setelah imam adalah laki-laki yang dewasa, baru kemudian anak kecil. Tidak wajib. Karena ada sebagian orang, ya mohon maaf, mungkin karena keterbatasan ilmunya, menganggap wajib.
Sehingga akhirnya ketika ada anak kecil dia berdiri di samping orang dewasa, dipindahin. Nah, disuruh di belakang gitu. Ya ini tergantung sudut pandang kita menilai gitu Bapak Ibu. Ada memang pendapat ulama mengatakan kalau andai kata ada anak kecil, yang mana anak kecil tersebut adalah bagian tanggung jawab kita. Misalnya anak sendiri atau keponakan atau cucu, maka justru disunahkan berada di samping kita. Ini makalah lain ya, pendapat lain. Nah, kalau kita pakai pendapat itu, maka sebetulnya agak bertentangan dengan pendapat ini. Karena pendapat ini mengatakan bahwa ketika ada anak kecil, maka barisannya adalah di belakang orang dewasa. Ini berlaku juga untuk perempuan ya. Jadi ibu-ibu yang di paling depan itu adalah yang dewasanya, yang udah balik, yang belakang baru anak kecil. Nah, timbul pertanyaannya, gimana andai kata ada jamaah, dia bawa anak, dia bawa ponakan, dia bawa cucu. Nah, maka bisa kita ambil makalah yang kedua tadi saya sampaikan. Karena memang agak bertentangan. Jadi balik lagi kalau bicara untuk keafdolan, memang seperti itu. Nah, yang jadi masalah kalau di Arab, mereka anak-anak itu satu, ketika mereka itu masuk masjid, masuk musola, itu sudah sunat. Ya, satu yang pertama itu. Yang kedua, rata-rata di sana itu yang masuk masjid, masuk musola memang sudah dibentuk sedemikian rupa dari rumah. Jadi sudah dilatih di rumah sehingga ketika masuk musola, masuk masjid dia siap untuk patuh, untuk taat, nggak ngobrol, nggak bercanda, sholat dengan benar. Nah, ini yang berbeda dengan adat kebiasaan masyarakat kita, orang Indonesia nih, khususnya di daerah kita nih, Pulau Jawa ya. Nah, kebanyakan di antara kita satu anak kecil itu belum sunat. Walaupun nggak mempengaruhi masalah sah atau tidaknya kita sebagai ayahnya, sebagai pamannya gitu ya, atau sebagai kakeknya, nggak mempengaruhi kita. Kan ada pendapat yang kayak gitu. Kalau mau gelandotan berarti nggak sah karena dia belum sunat, bawa najis. Enggak, jangan dipercaya omongan kayak gitu. Itu nggak pengaruh. Ya. Yang batal itu kalau seandainya najisnya kita bawa. Kalau belum sunat kan otomatis kulupnya kan belum benar ya, belum bersih, Bapak Ibu paham ya. Maka kan ada najis di situ. Ada orang yang punya pendapat kayak gitu. Berarti kalau tuh anak gelendotan ke kita, meluk kita, berarti kita batal karena kita bawa najis. Enggak seperti itu. Ya, itu orang terlalu hati-hati banget ya. Ya hati-hati jadinya begitu. Jadi jangan sempit seperti itu. Jadi yang dimaksud orang membawa najis itu kalau memang dianya sendiri bawa najis. Misalnya Bapak Ibu sholat pakai baju kantongnya ada najisnya, itu jelas. Nah, yang kayak gitu baru nggak sah sholatnya ya. Tapi kalau anak kecil nempel kepada kita nggak ada masalah. Bahkan digendong saja kalau dia pakai pampers nggak masalah. Itu satu. Terus yang kedua tadi saya sampaikan, masalahnya orang-orang kita punya anak ya, punya cucu, punya ponakan, itu nggak dididik dari rumah untuk belajar sholat. Ujuk-ujuk langsung dibawa sama bapaknya. Ujuk-ujuk dibawa sama pakdenya, paleknya, ya budenya, bulenya, diajak embahnya ke musola, ke masjid. Nah, otomatis kan nggak siap dia. Ngelihat di musola gede, waduh enak nih buat lari-larian. Di rumahnya sempit, ya. Udah gitu ketemu sama temen, ketemu teman sekolahnya, ketemu teman mainnya, udah rame lah akhirnya jadi bercanda gitu ya. Jadi ini memang berbeda. Mau nggak mau dalam hal ini, maka kita ambil makalah ulama, pendapat ulama yang kedua sebagai tanggungan kita bahwa dia itu anak kita, ponakan atau cucu misalnya, maka kita yang berada di samping dia. Jadi kitalah yang bertanggung jawab kalau dia bercanda, kalau dia main-main dan sebagainya, gitu ya. Nah, balik lagi kalau bicara normalnya memang anak-anak kecil disendirikan. Jadi barisan orang dewasa yang udah balik, yang anak kecil. Tapi kalau kita bicara secara adat kita yang orang Indonesia tadi ya, karena kita nggak punya kesiapan untuk itu, maka silakan bapak-bapak misalnya kita atau ibu-ibu ya di sampingnya anak kecil. Karena sekalipun kita merujuk pada kitab Fathul Mu'in, pendapat seperti itu tidak menyebabkan batalnya sholat dan juga tidak menghilangkan fadilah jamaahnya. Hanya saja kita tidak mendapatkan kesunahan ketika kita berada di samping atau berjajaran dengan anak kecil, sementara masih ada sop depan yang masih kita bisa isi sebagai orang dewasa, gitu ya. Jadi biar nggak gagal paham. Nah, justru wala yu'akharu, nggak boleh ditaruh atau diakhirkan, ditaruh di belakang
Siapa tuh? Asibianu, anak-anak kecil tadi. Lil baligina, dari orang-orang yang sudah balik, orang-orang sudah dewasa. Litihadi jinsihim, karena adanya persamaan jenis kelamin mereka. Nah, misalnya gitu. Ini adalah bapak-bapak nih udah sampai sana nih. Ibu-ibu sudah pas depan pintu. Nah, ibu-ibu kan berarti udah batas kaum perempuan nih. Nah, ya gitu ya. Nah, ada anak kecil tapi dia laki anak kecil pas di belakang nih. Ini juga nggak boleh kita paksa dia untuk mundur sana deket ibu-ibu. Nggak boleh karena sudah beda jenis. Ya, walaupun dia anak kecil tapi dia laki, maka yang laki-laki tetap digabungkan dengan barisan atau softnya laki. Begitu juga perempuan. Walaupun perempuan tersebut anak kecil, maka tetap dia harus digabungkan dengan softnya perempuan. Nggak boleh juga andai kata ada anak kecil, ya dia ngisi sop yang depan, ya karena depannya masih kosong misalnya gitu kan. Nah dia ngisi nih, wah ini kosong nih di pojok dia tuh. Lah ada bapak-bapak datang, cukup, dia udah sholat, Allahu Akbar, diangkat, pindahin ke belakang, kagak boleh. Ini baik bapak-bapak maupun ibu-ibu ya, atau ibu-ibu gitu juga. Ada anak kecil nih lagi terawih, kan anak kecil biasanya udah naruh sejadah. Ya jangan kan anak kecil, nenek-nenek aja udah naruh sejadah. Nah dia udah sholat, Allahu Akbar, kita baru datang, nggak boleh dipindahin. Berarti memang sudah jatahnya dia di situ. Kalau udah selesai monggo silakan. Nak kamu di belakang, Duk kamu di belakang ya. Ibu di sini, bapak di sini, misalnya gitu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau masih sholat nggak boleh. Jadi orang yang sudah masuk ke dalam shop sholat maka haknya dia berada di shop tersebut. Nah, jadi saya sampaikan karena dia sepele tapi bisa terjadi ya. Makanya inilah perlunya ilmu ya. Kadang-kadang mohon maaf ya di masyarakat itu terjadi gesekan. Ada seorang bapak ya karena dia punya anaknya perempuan. Nah dibawa sama bapaknya. Harusnya yang bawa itu ibunya, jangan bapaknya. Begitu pula sebaliknya, ibu-ibu bawa anak kecil ya. Kecilnya nggak kecil banget, kalau masih 2 tahun 3 tahun wajar lah. Lah ini udah 5 tahun dan 6 tahun kan berarti bisa diatur ya. Walaupun nggak bisa bener lah gitu ya, tapi kan seenggaknya dia bisa diinstruksikan. Kamu di sana sama bapak sama ayah, maju di depan, ibu di sini sholatnya gitu. Jadi idealnya memang begitu, yang anak laki dibawa bapaknya, dibawa ayahnya, yang perempuan dibawa sama ibunya. Jangan disilang, yang ibunya bawa anak laki-laki, lah yang bapaknya malah bawa anak perempuan gitu. Jangan seperti itu. Wa minha, dan juga termasuk di dalamnya daripada kudwah ya. Kudwah ini berarti mengikuti imam ya, istilah lain daripada bermakmum ya. Kudwah yaitu ilmun, mengetahui, biintiqali imamin, dengan pergerakannya imam. Nah ini penting buat makmum bagi kita, maka wajib mengetahui pergerakan imam. Biru'yatin, baik itu dengan melihat, lahu padanya, pada si imam, baik kita melihat langsung pada si imam, auliba di sofin, atau mengetahuinya dengan sebagian sof. Ya, jadi kalau mengetahui langsung berarti si makmum berada tepat di belakang imam, berarti dia bisa mengetahui langsung ya. Katakan barisan pertama nih, sof pertama, dia bisa melihat langsung imam, berarti fadilah jamaahnya sempurna. Atau tadi dia berada di sof kedua, memang dia terhalang oleh barisan pertama, ya berarti dia nggak bisa langsung melihat imam, tapi melihatnya dia kepada sof yang pertama tadi, maka itu menggugurkan wajibnya dia melihat imam. Jadi melihatnya imam statusnya sama dengan dia melihat sof atau barisan pertama. Begitu selanjutnya ya, yang kedua ya menjadi contoh untuk yang ketiga gitu ya, barisan ketiga menjadi contoh yang keempat, dan seterusnya sampai jamaah yang perempuan. Ausimain, atau mendengar, lisautihi, kepada suaranya si imam ya. Atau dia nggak bisa melihat barisan sof tapi dia bisa mendengar suaranya imam ya. Dalam hal ini berarti misalnya perempuan, karena ibu-ibu adanya di belakang, maka ketika ibu-ibu mendengarkan suara imam, walaupun ada jeda sof di sini, yang mana ibu-ibu nggak bisa melihat sof yang ada di depan karena kosong ya, karena ada 2 baris 3 baris yang kosong, maka karena ibu-ibu masih dapat suaranya imam, status fadilah jamaahnya masih didapatkan. Ausauti mubaligin, atau suaranya mubaligh
Ya, mubalek di sini kemarin kita bahas ya, yaitu orang yang menyampaikan suaranya imam. Tentunya dalam hal ini sikotin yang mana dia bisa dipercaya. Jadi kalau andai kata ada orang buta, nah kalau orang buta kan berarti kagak bisa ngelihat, ya. Nah dia patokannya mubalek, ya. Mubalek berarti yang menyampaikan suara si imam, ya. Si imamnya ruku, Allahu Akbar, mubalek teriak Allahu Akbar. Nah, imamnya sami Allah ya, sami Allahu liman hamidah. Nah mubalek teriak lagi Rabbana walakal hamd. Nah itu orang buta tadi, ini saya pakai ekstrim aja, orang yang buta tadi sah sholatnya, walaupun dia tidak bisa melihat gerakan imam, tidak juga bisa melihat gerakan sop-sop yang ada di depan dia. Tapi karena dia mendengar suara imam atau dia mendengar suaranya mubalek, maka sholatnya sah. Kalau yang orang buta aja sah, apalagi orang yang matanya bisa melihat, gitu ya. Wa minha, dan juga termasuk kedua, yaitu mengikuti imam, ijtima'uhuma, yaitu berkumpulnya keduanya. Ai maksudnya al-imami, yaitu imam, wal makmumi, dan makmum. Jadi harus berkumpul si imam sama makmum bimakanin, dengan satu tempat, harus berkumpul dalam satu tempat. Jadi andai kata ada seorang makmum, dia bertempat di tempat yang lain. Nah, saya beri contoh di sini. Ya, jadi andai kata nih musolahnya, nah, ini musolahnya gini ya, ini madhep kiblatnya ke sini, ini teras. Nah ini ada rumah di sini. Nah, maka orang yang sholat di sini tidak sah. Atau ada rumah di sini, ya. Kalau tidak menyambung di sini, maka otomatis orang yang sholat di sini tidak sah. Paham ya? Jadi posisi orang itu harus berada di satu tempat. Jadi andai kata musolanya bentuknya seperti ini, maka andai kata dia ada di sini, kalau safnya tidak tersambung, maka tidak sah sholatnya. Kama uhida, sebagaimana yang biasa, alaihi, atasnya, apa al jamaatu, yaitu sholat jamaah, fil asril kholiyati, pada masa terdahulu. Maksudnya dari zaman Nabi, zaman sahabat, ya sholat jamaah begitu, di mana makmum dan imam berada pada satu tempat yang sama. Fa in kana, maka jika adanya ya si makmum sama si imam di masjidin, pada satu masjid, wa minhu, dan termasuk di dalamnya, ya di dalam masjid tadi ya, apa jidaruhu, yaitu temboknya. Jadi masjid itu bukan tempat kita sholat gini doang Bapak Ibu, ya temboknya sendiri, dinding ini ya, tembok-tembok yang berada di masjid termasuk tiang-tiangnya itu juga dikategorikan masjid. Wa rohbatuhu, dan juga rohbahnya. Wahia, adapun rohbah, apa tuh rohbah? Yaitu ma khoroja, daerah keluar, anhu, yang berada dari masjid. Lakin, tetapinya, hujiro, dibatasi dia, li ajlihi, dengan sebab adanya masjid. Tuh. Jadi ada istilah jidar, ada istilah rohbah. Kalau jidar itu tembok, dinding. Ada istilah rohbah. Ya, rohbah itu adalah satu daerah, satu tempat, ya, satu area yang berada di luar masjid, ya, tapi menjadi bagian batasan masjid. Ya. Sawaun, baik adanya dia itu aulima, diketahui adanya, waqafiyatuha, telah diwakafkan masjidan, sebagai masjid, aujuhila, atau tidak diketahui, amruha, statusnya, maksudnya status wakaf, amalan, karena amalnya, bizohiri, secara zohir. Jadi maksudnya secara perbuatan zohir, secara hal yang tampak atau yang terlihat. Wahwa, adapun yang demikian tersebut itu at-tahwitu, yaitu tahwid, ya, yaitu lingkup batas. Lakin, tetapinya, malam yutayakkon, selama tidak diyakini, hudusuha, akan baru adanya dia, maksudnya adanya si rohbah tadi ya, ba'dahu, yaitu setelah adanya masjid. Wa anaha, dan juga sesungguhnya dia itu ghairu masjidin, dipastikan bukan masjid. Jadi rohbah itu
adalah satu area, satu daerah yang dia menjadi bagian batasan masjid, walaupun tempat tersebut diwakafkan atau tidak diketahui diwakafkan atau tidak. Dalam hal ini misalnya gampangnya teras. Nah, teras depan. Kalau yang di musola kita itu teras masih masuk masjid, jelas ya. Tapi ada kan satu tempat, ya misalnya katakan ini masjidnya, ada satu tempat yang terasnya itu nggak jelas. Ini terasnya diwakafin apa kagak? Ya, selama terasnya itu berada barengan sama masjid, maka teras tersebut dianggap masjid, walaupun teras tersebut nggak diketahui status wakafnya atau tidak. Tapi andai kata teras tersebut dibangun setelah adanya masjid, maka teras tersebut tidak lagi disebut masjid. Yang mana andai kata ada orang sholat di situ, berarti sholatnya sah, tapi tidak mendapatkan fadilah jamaah. Saya beri contoh gini, ini gampangnya aja ya. Ada orang bangun masjid, bangun musola, udah jadi ya, udah jadi. Nah, ini bukan tanahnya musola nih, yang ini. Ya, yang ini bukan tanahnya musola, ini tanahnya orang. Nah, dia bangun rumah di sini. Ya, dia bikin rumah di sini. Ya, tepat di belakang musola, belakang masjid ya. Dia bikin rumah di sini. Lah kemudian dia bikin teras di sini. Berarti teras tersebut ada setelah musola, setelah masjid. Paham ya? Andai kata ada orang sholat, ya, tapi nggak nyampe di sini sapnya terputus, maka orang yang sholat di teras ini dihukumi tidak sholat jamaah. Sholatnya sah, tapi tidak dihukumi jamaah karena terasnya ini ada setelah adanya masjid. Dan sudah jelas diketahui bahwa terasnya tersebut bukanlah daerah wakafnya masjid. Paham ya? Nah, jadi kalau andai kata ada orang sholat nih, ini gampangnya aja nih. Andai kata kayak di musola kita lah, ya ada orang sholat, ya, barisan di sini, katakan cuma 2 saf, ya, katakan cuma 2 saf. Lah ibu-ibu ada yang sholat di situ berjejer. Lalu ada orang yang sholat di samping sini. Nah, kan batas musola itu cuma ada sampai di belakang itu. Paham ya? Nah, maka yang di sebelah sana itu yang disebut namanya rohbah. Nah, karena dia sholatnya di situ, di sampingnya masih ada ibu-ibu yang sholat, maka sholatnya orang yang di luar tadi, di samping ibu-ibu yang sholat, sholatnya tetap sah. Dan dia dapat fadilah jamaah. Karena statusnya itu walaupun bukan wakafnya musola, tapi dia masih menjadi batas daripada musola itu sendiri. Paham ya? Jadi andai kata ada orang yang dia sholatnya di teras musola, tapi justru teras musola tersebut bukan tanah yang diwakafkan, lalu kemudian nggak ada makmum yang menyambungkannya, maka orang yang sholat di situ tidak sah. Paham gak nih maksudnya nih? Ini kan kita gampangnya di belakang ya. Nah ini sekarang andai kata ada yang di samping, ya, dia punya teras di samping, ya baik di kiri atau di kanan, ya. Andai kata dia ada teras di sini, ini baru rumah nih, ya, ini rumah nih teras. Nah orang yang sholat di sini, ini walaupun ada pintu, ya ada pintu di sini yang menjadi penghubung. Andai kata teras ini bukan bagian daripada masjid, ya, bukan bagian daripada masjid. Lalu kemudian ada orang bangun rumah. Terus kemudian dibikin terasnya, maka orang yang sholat di sini tidak sah. Nah, walaupun di sini ada yang sholat, maka harus ada penyambung di sini nanti. Ya, di bagian samping sini harus ada yang penyambung. Begitu pula kalau yang di sini ya, sama aja, mau di kiri mau di kanan sama. Jadi andai kata ada yang penyambung di sini, nanti kita bahas masalah yang penyambung, maka sholat orang yang di sini sah. Tapi kalau andai kata di sini nggak ada yang penyambung, dia kok sholat di sini, maka sholatnya nggak sah, karena sudah bukan bagian dari musola, bukan bagian dari masjid, bukan bagian wakaf. Paham ya? Nah, beda halnya ketika dia masih satu wakaf, masih satu bangunan. Kalau masih satu bangunan, walaupun masjidnya dipotong-potong atau musolanya dipotong-potong, ada bangunan perempuan gitu ya, maka sholatnya tetap sah. Lalu kemudian la harimuhu, tidak termasuk harimnya. Nah, ini juga istilah nih. Apa tuh harim? Harim masjid. Wahwa adapun harim masjid itu maudiun, yaitu satu tempat ittasola yang mana menyambung bihi dengan masjid. Wahuyi'a, namun disiapkan dia itu ya tempat tadi ya harimnya masjid limaslahatihi, untuk kemaslahatan masjid. Kain sibabin ma'in,
seperti tempat pancuran air, wawad'in ni'alin atau tempat sendal. Nah, ada masjid musola bikin tempat air, tempat wudhu lah bahasa kita ya. Ada juga bikin tempat sendal. Nah, itu yang disebut dengan harim masjid, ya. Bukan rohbah. Kalau rohbah itu bagian dari masjid, teras. Soha maka sah solatnya, al-iktida'u orang yang iktidak tadi. Nah, andai kata ada orang sholat di rohbah itu bagian dari masjid, teras. Selama dia meniat menjadi makmum, maka sholatnya tetap sah, ya. Bukan harim masjid. Nah, ada masjid musola bikin tempat air, tempat wudhu lah bahasa kita ya. Ada juga bikin tempat sendal. Nah, itu yang disebut dengan harim masjid. Kalau andai kata di sini nggak ada yang menyambung, ya kok sholat di sini, maka sholatnya nggak sah, karena sudah bukan bagian dari musola, bukan bagian dari masjid, bukan bagian wakaf. Paham ya? Wa in zadat, walaupun melebihi apa al-masafatu yaitu jarak bainahuma antara keduanya, maksudnya jarak antara makmum dan imam, ala salasi mi'ati dhira'in, ini batas maksimal ya, yaitu sejauh 300 hasta. Nah, tadi saya sampaikan kalau satu hastanya 40, berarti 300 hasta itu kurang lebih 12.000 ya, berarti 120 meter. Jadi andai kata ada satu bangunan, katakan lebarnya 120 meter, ya. Ini ada imam sholat di sini depan. Nah, makmumnya di sini, ya. Tapi masih dalam jangkauan satu tempat masjid, maka sholatnya tetap sah karena tidak melebihi dari 300 dhira'. Cuman jangan tanya masalah afdol, ya. Kalau masalah afdol, selama masih ada shop yang kosong di depan, maka kita usahain sholat di shop yang kosong. Bicara sholatnya sendiri, andai kata ini shop masih kosong, lalu orang sholatnya di sini, maka sholatnya tetap sah, gitu. Bapak Ibu, waktu itu saya contohin misalnya Istiqlal lah, ya, atau Masjidil Haram, ya. Orang yang sholat di Masjidil Haram misalnya nggak keburu, ya, udah qomat, atau Bapak Ibu ke Istiqlal, lah kok udah rokaat keempat, misalnya sholat isya, gitu ya, atau sholat yang 4 rokaat, lah udah rokaat keempat, Bapak Ibu di jalan aja nih, nenteng sendal. Lah baru setengah perjalanan imam sudah Allahu Akbar, lah imam ruku, rokaatnya rokaat terakhir. Maka Bapak Ibu boleh taruh sendal di situ, langsung takbir Allahu Akbar, lalu ruku, walaupun imamnya di sana, ya, jaraknya 120 meter, sholatnya tetap sah. Ada sebagian ulama berpendapat, ya, dia tidak mendapatkan fadilah jamaah. Ada sebagian ulama mengatakan dia dapat fadilah jamaah, tapi nggak lengkap, nggak sempurna. Ya, ada yang mengatakan tetap dapat fadilah jamaah kalau dia melakukannya pada saat terdesak tadi. Ya, dalam kondisi rokaat terakhir. Tapi kalau rokaat pertama, rokaat kedua, yang mana dia mampu untuk mengisi shop-shop yang kosong, sebagaimana yang kita bahas kemarin, maka justru afdolnya adalah mengisi shop-shop yang kosong, gitu ya. Dikit lagi, ikhtalafat, berbeda masing-masing, al-abniyatu yaitu bangunannya. Jadi walaupun berbeda bangunannya, sholatnya selama dalam satu masjid, satu tempat, sholatnya tetap sah. Bikhilafi man, beda halnya dengan orang bibinain dengan satu bangunan, fihi yang ada di dalamnya, la yanfadu yang mana tidak ada lubang, apa babuhu pintunya, ilahi kepadanya, maksudnya kepada imam. Nggak ada lubang pintu menuju imam. Bi ansumiro, dengan cara misalnya dipaku. Ada pintu tapi pas orang tersebut masuk ke situ pintunya dipaku. Nah, maka orang yang sholat di dalam ruangan tersebut nggak dapat fadilah jamaah. Aukana, atau adanya dia sathan di atap, ya, di lantai 2 lah misalnya gitu ya, atau lantai 3 kalau masjidnya tingkat. La maroko, tidak bertangga, yang nggak ada tangganya, lahu padanya, minhu darinya tersebut, falatasihu maka tidak sah apa al-qudwatu, ya, mengikuti imam seperti tadi, illa ijtama'a, karena tidak berkumpulnya, ya, si makmum sama si imam hina idin pada saat tersebut, kama law waqafa, sebagaimana jika berdiri min waroi syubakin, di belakang jendela. Sama, orang yang berdiri di belakang jendela kalau nggak ada daerah yang sampai kepada dia maka tidak sah. Bijidaril masjidi, pada tembok masjid, walayasilu, dan tidak
sampai ilaihi kepadanya, kepada si imam ya, illa biizwarori, kecuali dengan cara berputar, awin itofin, atau dengan cara berbelok ya, biayyan harifa, dengan menyebabkan dia berpaling an jihatil kiblati, dari arah kiblat, lau aroda, yang mana jika dia berkehendak atau menginginkan aduhula, akan masuk, maksudnya berjalan, ilal imami, kepada imam. Nah ini saya jelasin, andai kata ada orang ya, dia itu sholat, katakan misalnya ini tempatnya ya, nah ini ada jendela di sini, di sampingnya ada jendela, kayak kita lah musola ya, ada jendela. Kalau nggak ada yang sholat di samping pintu ini, terus ada orang sholat di samping jendela, walaupun dalam jendela dia bisa ngeliat imam, maka sholat yang di luar tadi nggak sah. Kenapa? Karena terputusnya dia dari makmum. Jadi andai kata ada orang sholat di luar, maka harus ada orang yang berada di depan pintu. Ya, jadi andai kata ini pintunya ya, maka harus ada orang di sini. Kalau nggak ada orang di posisi di sini, di depan pintu ini, maka orang yang sholat di sini nggak sah. Semuanya nggak sah. Paham maksudnya ya? Dan jadi orang yang ada di sini dia penentu nih. Orang yang berada di sini dia adalah orang yang menentukan posisinya. Dia yang menyambungkan sop ya, dari barisan sop pertama sampai ke belakang. Jadi andai kata di sini nggak ada orang, terus kalau di sini sap, ini sap, maka yang ada di sini nggak sah semua. Walaupun ini kemudian nyambung, maka yang dari sini nggak sah. Kalau yang sini nggak masalah nih, karena masih ikut di sini. Paham ya? Nah ini juga berlaku andai kata ada orang masuk nih, ya masuk musola, terus dia masuk ke ruang samping, ya, atau misalnya ibu-ibu yang di belakang, ketika mulai sholat, belum mulai ya, ketika mulai sholat pintu ditutup, trep, ya kalau di sini dibasahin dipaku, trep, maka terputus sudah, maka orang yang sholat di sini nggak sah. Paham maksudnya? Ya, tapi nanti di sini ada pengecualian. Andai kata tertutupnya karena sesuatu, misalnya angin, ya bukan hal yang lumrah lah gitu ya, atau ada anak kecil, selama sudah takbiratul ihram maka sah. Jadi misalnya ada di pintu kebuka nih, nah ibu-ibu sholat nih di belakang tuh, ya. Kemudian setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, ada anak kecil nutup pintu, tuh sholatnya tetap sah. Ya, karena itu dilakukan setelah takbiratul ihram. Ini pendapat kedua, nanti kita pelajarin. Saya sambung dulu biar gak gagal paham ya. Terus kemudian untuk tingkat, ya selanjutnya untuk tingkat idealnya, ini bicara ideal ya. Kalau bicara ideal, sebetulnya kalau tingkat yang benar, ya, kalau tingkat yang bagus, sebetulnya Bapak Ibu, tangganya itu harusnya sampai ke sini. Cuman karena kalau kita sendiri kan keterbatasan tempat ya, karena keterbatasan tempat jadi kita nggak bisa sampai sini. Jadi tangga itu, misalnya katakan ini tangga nih, ya areanya. Ini tangga itu harusnya begini. Jadi tangga itu mengantarkan kepada sop pertama di atas. Ini tingkat ya, ini yang pertama nih tingkat gitu. Nah maka tangganya itu bagusnya kalau bicara afdol, tangganya itu sampai kepada sop yang pertama. Yang mana tadi di sini sebutkan, yang nggak ada kemungkinan dia itu membalikan badannya. Bicara membalikan badan atau mengesampingkan badan, itu kan salah satu yang membatalkan sholat juga. Masih ingat ya, Bapak Ibu sholat nih, Allahu Akbar, ya, terus ngeludah, selama palanya doang nggak batal, nggak batal. Tapi kalau badannya yang bergerak, berarti dadanya sudah tidak menghadap kiblat, batal sholatnya. Nah ini berlaku juga ketika masjid musola itu punya tingkat. Ya katakan ini lantai 1, di atasnya lantai 2 ya. Maka sebetulnya yang bagus, sekali lagi ini yang bagus, yang ideal adalah tangganya itu sampai kepada saf pertama. Jadi tangganya begini posisinya. Yang bagus begitu. Satu, untuk mendapatkan kemungkinan potensi ya, supaya nggak kehilangan dia itu membalikan badan. Ya, kedua yaitu untuk masih dalam satu saf. Nah terus kayak musola kita gimana Pak Ustadz? Nah, kalau musola kita nggak masalah udah, karena masih berada di area ya. Jadi kita ini nggak sempurna lah, bisa dibilang gitu. Kalau bilang sempurna sebetulnya kita bikin tangga di sini nih, gitu. Tapi kan nggak mungkin. Nah harus beli tanah Pak RT dulu kalau kayak gitu. Ya repot Pak Bandi, rugi ntar. Nah,
ini kita bicara ideal ya, karena ilmu tetap harus saya sampaikan. Idealnya sebetulnya gitu, kita bikin tangga ke sini, bukan di belakang. Tapi kalau bicara sah, tetap walaupun tangganya di belakang tetap sah, itu satu ya. Tapi yang jelas untuk tangga yang berada di belakang, sebagaimana madhab-madhab yang lain, misalnya madhab Maliki atau madhab Hanafi, selama dalam satu bangunan sah. Ya, memang kalau untuk Syafi'i agak kuat ya, maksudnya agak ketat masalah ini. Kalau madhab Syafi'i, orang tersebut nggak boleh ada kemungkinan untuk membalikkan badan. Di Indonesia, yang kemudian menggunakan pendapat madhab Hanafi, menggunakan bolongan di sini. Jadi ada katanya nggak ada bolongan, Bapak Ibu, los, gitu ya, nggak ada bolongan, los sampai di sini. Selama tangganya di sini sah. Tapi kalau tangganya di situ, ini ketutup, nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena orangnya tidak melewati saf pertama, tapi dia langsung berada di belakang. Jadi hitungannya dia nggak dapat saf. Paham maksudnya? Gitu ya. Jadi sekali lagi kalau bicara ideal seperti itu, yang bagus adalah tangganya langsung menuju saf pertama. Tapi andai kata terpaksa harus ditaruh di belakang selama masih satu bangunan dan makmum yang di atas ini yang pertama masih ngelihat makmum atau ngelihat imam, maka sholatnya sah. Nah, saya dulu pernah sampaikan hati-hati ya, hati-hati kalau Bapak Ibu ke satu masjid, satu musola yang dia itu tangganya ada di luar, apalagi tangganya bukan di daerah wakaf. Nah, misalnya nih ya, nah ini kayak gini deh, ini wakaf, dia bikin tangga di sini, kayak tadi itu contohnya, kita dipaksain bikin tangga di samping, padahal tangga bukan wakaf, tangga Pak RT samping, lah kagak sah sholatnya orang yang lewat sini. Kenapa? Karena tempat tangga tadi dipersyaratkan harus daerah yang dilalui oleh orang sholat. Syaratnya tangga itu harus dilalui orang sholat. Lah kalau ada tangga di sini, masalahnya pertanyaannya ada orang sholat nggak di samping sini? Ada. Paham maksudnya ya? Jadi seandainya pun Pak RT bilang udah Pak Ustadz bikin tangga aja di situ nggak apa-apa, misalnya gitu. Terus kita bikin tangga ke samping langsung ke situ, ya tetap nggak sah. Orang yang sholat kenapa? Karena daerah situ tidak dipakai orang sholat. Beda sama tangga di sini. Paham ya? Jadi tangga itu harus dilalui, dilewati oleh orang-orang yang sholat. Jadi nggak sembarangan, makanya bikin masjid musola juga bukan cuma bikin secara arsitektur bangunan ya, tapi juga harus mengedepankan masalah sok-sok dan juga termasuk barisan sholat dalam hal ini. Jadi hati-hati kalau Bapak Ibu ketemu masjid kayak gitu, musola kayak gitu, lebih baik sholatnya di bawah. Ya, sekali lagi lebih baik sholatnya di bawah. Tapi kalau pendapatnya mazhab Maliki ini beda lagi nih. Kalau pendapatnya mazhab Maliki, pokoknya selama sholat imamnya kedengeran sah. Jadi kalau mazhab Imam Maliki memang lebih luas ya, lebih nggak mengikat. Kalau mazhab kita yang Syafi'i memang agak lebih ketat gitu, agak lebih ekstrim dalam masalah sholat ini. Kalau mazhab Hanafi setengah deh. Ya nggak terlalu ketat, nggak terlalu longgar. Yang paling longgar adalah mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki selama kedengeran, nah itu tetap sah. Bapak Ibu kalau umroh atau haji, ya itu kurang lebih 1 kilo dari Masjidil Haram itu ada jalanan gede. Ya kalau bahasa kita jalan tol. Itu nyambung sampai situ Bapak Ibu sholatnya. Jadi ada kata di Masjidil Haram ya. Terus 1 kilometer kemudian, ini kan orang sholat semua tuh. Ini jembatan nih, di bawahnya bis parkir ke hotel-hotel samping. Ya, kalau yang hotelnya di Hotel Hilton, pokoknya hotel yang gede-gede itu ya. Nah itu parkirnya di bawah. Ini orang sholatnya di atas semua, di atas jembatan. Jadi bawahnya parkiran mobil, ya parkiran bis, ininya jembatannya orang sholat di sini. Nah ini ada jalanan masalah ini. Ada jalanan ya otomatis karena jalanan jadi pakai sholat. Tapi setelah jalanan ada lagi orang sholat. Terus itu sampai 4 kilo, 5 kilo itu. Sah sholatnya menurut mazhab Maliki sah. Orang dia dengar suara imam, pakai speaker kenceng. Ya, ditambah kalau di sana kalau lagi sholat kan sholat semua. Warung tutup, jadi hening gitu ya. Nggak ada orang lewat, tapi kan terpisah. Ini jalanan nih. Jadi kurang lebih 6 meter, 7 meter jalanan. Di sana baru jamaah. Lah kita di sini sholatnya sah nggak? Menurut mazhab Maliki sah, walaupun sudah terpisah, walaupun sahnya sudah terputus. Tapi kalau pakai mazhab Syafi'i nggak sah. Kalau pakai mazhab Syafi'i ya. Insya Allah kita lanjutkan pekan selanjutnya. Wallahu a'lam. Mudah manfaat. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن